Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian tafsir kita pada malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang akan kita pelajari, yaitu surat Al-Lail, surat yang mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pengajian kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin terakhir kita membahas ayat yang keberapa? Ayat yang ke-13. Berarti hari ini kita akan memasuki ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Maka aku memperingatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. Maka aku peringatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. Kenapa kok tiba-tiba dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa? Neraka. Padahal dari awal ayat sampai ayat sekarang ini, yaitu ayat yang ke-14, ayat yang terakhir sebelum 14 ke 13, tidak ada pembahasan secara tegas tentang neraka. Hanya secara umum saja. Fasanuyassiruhu lil usra, kesulitan. Kemudian wa anna lana lal akhirata wal ula, bahwa balasan di dunia dan di akhirat adalah milik kami. Secara umum. Iya, akan tetapi secara khusus berbicara tentang neraka belum. Kenapa kok tiba-tiba di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan peringatan keras kepada para manusia, mengingatkan mereka bahwa nanti di hari kiamat ada api yang menyala-nyala. Fa'anzartukum naran talazza. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang neraka, menakut-nakuti kita tentang neraka, setelah menjelaskan dengan gamblang aturan hidup bagaimanakah yang seharusnya kita jalani di dunia ini. Sebelum Allah berbicara tentang neraka, Allah sudah menjelaskan kepada kita, ini loh jalan yang seharusnya kalian ikuti. Tidak cukup hanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan aturan hidup yang seharusnya kita jalani, Allah juga iming-imingi kita. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Terus apa? Fasanuyassiruhu lil yusr. Kalau kalian ikuti aturan Allah tersebut, a'ta, suka apa? Memberi, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan adanya surga. Fasanuyassiruhu lil yusr. Kami akan beri kalian kemudahan. Kemudahan di mana? Di dunia dan di akhirat.
Gak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, setelah menjelaskan tentang buah manis yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti aturan hidup Allah tersebut, Allah juga mengingatkan kalau kalian tidak mengikuti aturan itu, kalian akan mendapatkan kesulitan, kesusahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Barang siapa yang pelit, barang siapa yang bakhil, wastaghna, merasa tidak butuh kepada siapa? Allah. Wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan surga. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan timpakan kesulitan, kesusahan, kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Setelah Allah jelaskan itu semuanya, maka tetap saja ada manusia-manusia yang ngotot. Ngotot apa? Gak mau mengikuti aturan. Aturan sudah dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Sudah diberi peringatan, sudah diiming-imingi, kalian akan mendapatkan kemudahan. Bahkan tidak kurang juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, kalau kalian gak ikut aturan ini, kalian akan sulit, akan susah. Sudah mendapatkan iming-iming seperti itu, sudah mendapatkan peringatan secara global seperti itu, masih ada jenis-jenis manusia yang tetap tidak mau mengikuti aturan hidup yang sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk mereka lah Allah Subhanahu wa taala ancam dengan apa? Neraka. Fa anzartukum naron taladza. Salah enggak Allah ngasih peringatan keras seperti itu? Salah enggak? Enggak salah. Salahnya di mana? Ada sebagian orang ingin mengesankan bahwa Tuhan kita, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang senangnya ngancam katanya. Allah, kata mereka, Tuhan yang senangnya ngancam. Na'udzubillahi min dzalik, bahkan ada sebagian dari mereka yang mengatakan Tuhan kita ini enggak punya belas kasihan. Benarkah ungkapan-ungkapan seperti itu? Ketika ada seseorang bersikap tegas, bersikap keras di dalam kondisi yang memang dibutuhkan untuk bersikap keras dan tegas, salah atau benar? Salah atau benar? Benar. Bersikap tegas dalam kondisi yang memang harus tegas. Ketika perang. Ketika apa? Perang. Kita kira-kira cocoknya berlemah lembut apa bersikap keras? Ketemu sama musuh ini. Musuhnya pakai apa? Pedang. Kita juga pakai pedang. Dia bacok kita berlemah lembut. Ya disembelih kita. Jadi ada suatu kondisi kita harus bersikap tegas, bersikap keras. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras karena memang kondisinya membutuhkan untuk memberikan peringatan keras. Dan dalam banyak kondisi Allah Subhanahu wa taala sangat lembut sekali. Bukan hanya lembut, tapi apa? Sangat lembut sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tertentu lembut, dan inilah yang dominan di dalam sikap-sikap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam beberapa kondisi menuntut untuk bersikap keras, dan inilah sebuah kebijaksanaan yang tepat. Ya. Salah enggak ada bos perusahaan memberi hukuman kepada karyawannya yang sudah bolak-balik melanggar? Salah enggak? Salah enggak? Enggak. Salah enggak seorang guru nyetrap muridnya sing nakal lepol? Salah enggak? Malah kalau dibiarkan salah. Ya. Nun sewu, jenengan pernah enggak menghukum putrane jenengan? Sering. Wah, pas gue.
Sampai pun orang yang mengatakan kita tuh harus berlemah lembut, harus berkasih sayang. Sampai pun mereka yang mengatakan seperti itu, kadang-kadang sama pembantunya juga apa? Keras sepol. Yang namanya sikap keras itu tidak tercela secara mutlak. Yang tercela itu ketika bersikap keras bukan pada tempatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fa'andzartukum naran talazza, aku beri peringatan kepada kalian tentang api neraka yang menyala-nyala, itu adalah salah satu bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'andzartukum. Sebagian ulama tafsir seperti Ibnu Adil, Syekh Ibnu Utsaimin, mereka menafsirkan anzartukum, kata mereka khawwaftukum. Khawwaftukum itu artinya aku takut-takuti kalian. Jadi Allah ini sedang menakut-nakuti kita dengan apa? Api neraka. Pertanyaannya, apa perlu kita ditakut-takuti? Perlu nggak? Supaya taat, supaya patuh, ikut aturan. Perlu nggak kita ditakut-takuti? Perlu. Perlu. Kalau nggak ditakut-takuti gimana? Sudah saya kasih ilustrasi. Ketika kita masih kecil, masih sekolah di SD, SMP, pernah nggak nilai kita turun? Pernah. Ketika kita lagi malas, ya. Ketika lagi malas, kalau zaman dulu kan ada rapot apa warnanya merah. Nggak tahu kalau sekarang ada nggak? Nggak ada ya. Apa adanya? Biru. Jadi ketika kita masih kecil, ketika kita malas belajar, disuruh berangkat sekolah malah main, ya. Pamitnya sekolah malah golet iwak di kali, ya. Zaman dulu belum ada PS ya. Zaman dulu adanya melayu mengkali, nyolong apa? Tebu. Gak usah tahu Ustaz. Layangan, pokoknya gitulah mainan anak-anak. Pergi ke kedung, ya, dus-dusan. Itulah yang dilakukan. Akhirnya akibatnya nilai terus jadi apa? Menurun. Ketika akhir catur bulan, saat itu kan cawu ya. Kalau sekarang cawu apa semester? Semester. Akhir semester kalau sekarang nilainya ternyata melorot. Wah, sudah alamat itu. Begitu kita nyerahkan buku rapot, bapak ngelihat, "Duh, sini kayak gini. Kok ranking 1 dari bawah?" Ya sudah. Langsung diceramai panjang sama orang tua gitu. Setelah diceramai panjang, kemudian orang tua kita ini menjanjikan berbagai macam janji indah. Pokoknya kalau kamu semester depan, cawu depan, kamu itu rajin, nilai kamu tambah naik, maka uang saku kamu akan ditambah. Uang jajan kamu akan ditambah. Sepatumu yang lama itu akan diganti dengan sepatu yang baru. Nanti ketika liburan, bapak ajak piknik, ya, pengen kemana? Pengen ke Gua Lawa. Ya, zaman dulu itu ke Gua Lawa sudah Masya Allah ya. Gua Lawa, ke Batu Raden, ya. Dan begitu macam janji-janji manis yang lainnya. Tapi nggak cukup hanya dikasih janji manis. Setelah itu kemudian orang tua kita memasang mimik serius, tapi awas. Kalau misalnya kamu ternyata sudah dikasih nasihat seperti ini, ternyata kamu nanti nilainya tetap seperti ini atau bahkan lebih parah, maka siap-siap uang jajan kamu bakalan ya nggak dicabut, dikurangi. Ya. Saya ingat dulu jajannya berapa ya? Oh, 200 akeh. Selawe, betul. Ya selawe, 25 perak. Satu masih ada jajan mangpe. Jadi kan tahu mangpe? 5 perak. Ya. Pokoknya uang saku kamu akan dikurangi.
Jatah bermain kamu juga akan dikurangi. Tidak ada acara piknik, liburan kamu harus di rumah belajar. Gak ada liburan, gak ada piknik. Dan seterusnya. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat-nasihat dari orang tua. Ternyata nilai kita kemudian apa? Merangkak naik, rankingnya juga seperti itu. Apa kunci suksesnya? Pertama jelas taufik dari siapa? Allah. Yang kedua nasihat dari orang tua. Yang ketiga ada dua rahasia besar di sini. Apa dua rahasia itu? Rasa takut yang ada di dalam diri kita kepada ancaman siapa? Orang tua. Dan keinginan, harapan besar ingin mendapatkan janji-janji manis yang dijanjikan oleh orang tua kita. Dua poin. Yang pertama rasa apa? Takut. Yang kedua keinginan, harapan besar. Jadi tabiat dasarnya manusia itu memerlukan pendorong untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Butuh pendorong. Dan pendorong itu bisa berwujud ancaman, bisa berwujud janji manis. Itulah manusia. Ustaz itu kan dulu Ustaz, ketika kita masih kecil. Kalau sekarang sudah besar masa masih butuh ancaman? Masih butuh? Masih butuh? Di perusahaan manapun juga, setahu saya, pasti ada yang namanya reward dan punishment. Apa reward? Hadiah, balasan, bonus. Buat siapa? Buat karyawan yang berprestasi. Apakah cuma ada reward tok? Ada juga apa? Punishment. Apa punishment? Hukuman, ancaman. Bagi mereka yang melanggar dimanapun juga, perusahaan, instansi, kantor, ada itu dua-duanya. Jadi memang manusia ini membutuhkan itu. Inilah sifat dasarnya manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk memotivasi kita beramal, membutuhkan sesuatu untuk nakut-nakuti kita dan membutuhkan sesuatu untuk membuat kita tergiur. Nakut-nakuti kita dengan apa tadi? Neraka. Membuat kita tergiur dengan surga. Ustaz, kalau kita ditakut-takutin nanti jadi penakut Ustaz. Penakut bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Jelek. Berarti kita nggak boleh takut. Ya. Kalau kita ditakut-takutin neraka Ustaz, apakah nanti kita nggak jadi penakut Ustaz? Kita kan harus jadi pemberani. Makanya kan ada kaos, ada topi, ada stiker, apa judulnya? No fear. Gak pernah lihat ya? No fear. Pernah lihat? Gambarnya apa? Mata loro mendelik abang. Apa sih artinya no fear? Tidak ada rasa takut. Gue biasanya sing nganggo gue bocah-bocah tanggung. Sing nekat utur orang wedi nekat. Dan kadang-kadang kalau ditanya apa gue orang ngerti. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Ya, pakai kaos tulisannya gede banget nang buri. Bahasa Inggris gue apa sih? Embuh. No fear. Tidak ada rasa takut. Seakan-akan dia ini ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia itu tidak punya rasa takut. Ini loh, aku seorang pemberani. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Tergantung. Kalau maksudnya saya menjadi seorang pemberani yang akan mempertahankan prinsip kebenaran saya. Selama saya yakin itu benar, maka saya akan berani mengambil resiko. Itu boleh nggak? Boleh. Dan kira-kira maknanya itu atau bukan? Saya akan berani mempertahankan prinsip bahwa rokok itu nggak bagus. Saya tidak akan ngerokok walaupun teman-teman satu sekolah ngerokok. Kayak gitu? Kayak gitu ya pakainya.
Iya, Masya Allah. Kalau seandainya maknanya itu bagus. Akan tetapi kadang-kadang sebagian orang mengira bahwasanya, oh saya nggak boleh takut kepada siapapun, kepada apapun. Kepada Allah gimana? Kepada neraka gimana? Kalau misalnya ada orang mengatakan saya tidak takut kepada siapapun, kepada apapun, siapapun aku tidak takut, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala aku tidak takut, itu orang yang tidak beriman. Masa sampai segitu? Iya. Karena salah satu syarat keimanan seseorang, dia harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 175. Surat apa? Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Yang artinya takutlah kalian kepadaku. Kepada siapa? Allah. Kalau kalian benar-benar beriman. Berarti syarat orang dikatakan beriman kalau dia punya apa? Rasa takut kepada Allah. Kalau ada orang ngaku beriman tapi dia tidak takut kepada Allah, berarti orang ini belum beriman. Termasuk juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut kepada neraka. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anzartukum naran talazza." Kami takut-takuti kalian dengan api neraka yang menyala-nyala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengingatkan kita supaya takut dengan neraka. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Zahabi. Kata seorang sahabat beliau namanya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan ketika berkhutbah itu beliau berkata, "Anzartukumun nar, anzartukumun nar." Aku peringatkan kalian dari dahsyatnya neraka. Aku peringatkan kalian dari dahsyatnya neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau mengulang-ulang kalimat ini. Aku peringatkan kalian, aku takut-takuti kalian dari dahsyatnya neraka. Beliau angkat suaranya. Hatta law anna rajulan kana bis-suqi la sami'ahu min maqami hadha. Saking tingginya intonasi beliau, kata Nu'man ibnu Bashir, seandainya ada orang di pasar, mereka sampai dengar peringatan dari Nabi SAW ini. Padahal saat itu belum ada apa? Pengeras suara. Berarti bagaimana suaranya Nabi? Keras, lantang. Khutbah Jumat itu seharusnya seperti itu. Khutbah Jumat seharusnya seperti itu. Ya ora seru terus. Ya. Tapi ada kelantangannya. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga sulit ya. Ketika khutbah Jumat itu menjadi waktu favorit untuk apa? Untuk tidur. Saya nggak tahu saat itu orang-orang pada nunduk itu apa mereka sedang mencontoh para sahabat Nabi SAW yang ketika mendengarkan nasihat mereka semuanya apa? Menundukkan kepala seakan-akan di atas kepalanya ada apa? Burung yang kalau bergerak sedikit terbang. Apa seperti itu mereka ya? Akan tetapi kok suaranya beda gitu. Suara nafasnya ini stabil. Dan ada sedikit ngorok-ngorok sedikit. Aduh, ini yang salah siapa ini? Yang salah jamaahnya apa khotibnya? Udah gak usah saling menyalahkan Ustaz. Ya wis ora saling menyalahkan, saling introspeksi diri sudah. Ya.
Kadang-kadang jamaahnya jadi ngantuk kayak gitu karena khatibnya juga bikin ngantuk bacanya. Ya. Bikin ngantuk bacanya. Kemudian dia juga kadang-kadang intonasinya lurus, halus, lembut. Ya. Gawe ngantuk. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khatab, Nabi SAW kalau sudah berkhutbah, ka'annahu mundhiru jaish, seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti panglima perang yang sedang memberikan motivasi kepada siapa? Pasukannya. Panglima perang kalau ngasih motivasi gimana? Ya. Wahai para pasukanku, musuh berada di depan kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan surga, maka serbu mereka. Mantap. Pasukan. Ini di depan ada musuh loh. Kalau sampai kalian lari, nanti kalian masuk neraka loh. Tahu neraka enggak? Melempem kabeh. Jadi Nabi SAW ketika mengatakan anzartukumun nar, aku beri peringatan keras kalian, aku takuti kalian dengan neraka, beliau angkat suaranya sampai orang yang di pasar itu apa? Dengar. Dan diceritakan di dalam hadis ini, Nabi SAW berekspresi menggunakan gestur tubuhnya. Hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqihi 'inda rijlaihi. Sampai serban beliau yang disampirkan di pundaknya ini, saking beliau itu memberikan peringatan keras bergerak, sampai terjatuh sorban tersebut dari pundaknya ke kaki. Yeah. Ini memberikan pesan bahwa ini serius. Bahwa masalah neraka itu bukan masalah yang ringan. Makanya di dalam hadis yang lain, di lain kesempatan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah, "Lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa kata beliau? Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ada sebagian kalangan salah memahami hadis ini, sehingga ketika ketemu sama orang itu apa? Bermut terus. Bukan itu maksudnya. Ketika ketemu sama orang lain tetap apa? Senyum. Tapi ketika lagi sendiri, perbanyaklah untuk menangis. Kurangilah ketawa. Fa inna kathratadh dhahiki tumitul qalb. Kebanyakan ketawa itu membuat hati mati. Sekarang malah membuat orang tertawa jadi profesi. Jadi profesi. Walaupun harus berbohong, walaupun harus menghina. Biasanya kan membuat orang tertawa itu dengan sesuatu yang mendiskreditkan orang lain. Maaf, menghina karena giginya yang nongol ke depan, karena yang posturnya apa? Terlalu pendek, karena yang tubuhnya terlalu gemuk. Itu kan yang dijadikan bahan ejekan. Ya. Mentertawakan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah. Maka para sahabat kemudian bertanya penasaran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang sebenarnya engkau lihat wahai Rasul? Apa sebenarnya yang sudah engkau lihat sehingga engkau kemudian jarang atau sedikit tertawa dan banyak menangis? Qala, beliau menjawab, ra'aitul jannata wan nar. Karena aku pernah melihat surga dan neraka. Antara lain adalah ketika Nabi SAW
mengalami peristiwa namanya apa? Isra dan Mi'raj. Dan ini sudah kami sampaikan pada pengajian fikih sirah bulan lalu. Ya, di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Dan besok insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih sirah di masjid yang sama, insyaallah Masjid Baitus Salam Purwokerto, Ahad yang kedua. Setiap apa? Ahad kedua. Jam 9 sampai selesai. Di situ kita mempelajari tentang kisah perjalanan Nabi SAW mulai dari lahir sampai wafat. Mulai dari lahir sampai wafat. Kemarin baru sampai peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Ini peringatan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat wajar kalau kita merasa takut dengan neraka. Dan sangat wajar ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan api neraka itu menggelegak, menyala-nyala. Dan sangat panas memang. Karena api di dalam neraka sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang kita nyalakan sekarang di dunia ini cuma 1/70-nya panasnya api neraka. Itu bisa bayangkan. Ada nggak di antara kita yang kuat nyalain lilin kemudian kita taruh apa? Tangan kita di atasnya. Nggak ada yang kuat. Makanya sebagian ulama ketika tergerak untuk berbuat maksiat, kepengin berbuat maksiat, dia ambil lilin, dia ambil teplok, kemudian dia taruh tangannya di apa? Di atas lilin atau lampu tersebut. Kemudian ketika kepanasan dia tarik. Ayo, kamu pengen nyicipi neraka? Ayo, kamu pengen nyicipi neraka? Ketika masih tetap ada keinginan untuk berbuat maksiat, taruh lagi tangannya. Sampai keinginan maksiat itu hilang. Ini salah satu cara ulama untuk apa? Untuk menekan nafsu. Jadi nafsu itu memang harus apa? Harus dilawan. Banyak di antara kita nafsu itu bukan dilawan, tapi melu mengendi, nyontak melu baik. Ya. Enggak, nafsu itu harus dilawan. Ya. Jadi api yang kita rasakan tadi yang kita nggak kuat untuk kita taruh tangan kita di atas api tersebut, itu baru seberapa? 1/70. Anda bisa bayangkan, ketika ada gunung meletus akan keluar apa? Lahar. Itu kan serem ya kalau kita ngelihat. Kita kan belum pernah ngelihat langsung, kita cuma ngelihat di mana? Di TV. Lahar itu kan serem, menggelegak, warnanya sudah mengerikan. Anda bisa bayangkan kalau kita dicelupkan di situ, kita posisinya di situ. Jadi apa? Padahal itu 1/70. Di neraka 70 kali lipat panasnya lahar yang ada di dunia. Makanya wajar seandainya siksaan yang paling ringan di neraka akan mengakibatkan apa? Otak seseorang mendidih. Wajar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Sangat wajar. Kenapa kok bisa apinya ditaruh di mana? Di bawah kaki. Kok malah yang mendidik otaknya? Ya sangat wajar karena panasnya seperti itu. Kalau misalnya sampai otak saja mendidih, bagaimana dengan organ-organ yang di bawahnya? Kalau kita ngerebus air, yang pertama kali panas mana? Bawahnya. Kalau atasnya sudah mendidih berarti bawahnya lebih panas daripada atasnya. Dan air-air yang mendidih itulah minumannya penghuni neraka. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat An-Naba ayat 23 sampai 25. Labithina fiha ahqaba. Para penduduk neraka akan tinggal di neraka berabad-abad.
La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Di dalam neraka mereka tidak pernah merasakan rasa sejuk dan tidak pernah mendapatkan minum. Berabad-abad kepanasan terus, tidak pernah minum. Toh kalaupun haus, illa hamimau wa ghassaqa. Toh kalaupun kita kehausan, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala air, akan tetapi air itulah air yang mendidih beserta dengan nanah. Air yang mendidih dimasukkan ke dalam mulut, apa efeknya? Dalam surat Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamima. Mereka dikasih minum air yang mendidih, faqatta'a am'a'ahum, sehingga mengakibatkan usus yang ada di dalam perutnya itu putus semuanya. Ususnya putus, mati. Terus dihidupkan lagi. Dikasih minum lagi. Mati lagi, hidupkan lagi. Dalam satu hari yang lamanya ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari yang lamanya seperti 1000 tahun ketika kalian di dunia. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47. Makanya wajar tadi dalam surat An-Naba dikatakan labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di neraka berabad-abad. Kalau sehari berapa abad? 1000 tahun. Berapa? 10 abad. Itu kalau sehari. Kalau seminggu. Kalau setahun. Maka wajar seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'andzartukum naran talazza. Aku kasih peringatan kepada kalian. Aku takuti kalian. Aku takuti kalian dengan api neraka yang menyala-nyala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksaan api neraka dan Allah mudahkan jalan kita ke surga. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.